Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan tanpa terasa kita sudah ada hampir selesai ini bulan yang ketiga di tahun 2025 ini. Cepat ya rasanya. Apakah Bapak Ibu juga merasakan waktu ini berjalan cepat? Siapa yang merasakan waktu ini berjalan begitu cepat? Itu kalau berjalan begitu cepat itu tanda-tandanya hatinya lagi happy. Coba orang di penjara Pak ya. Itu lama banget, 1 minggu terasa lama. Tapi kita ini terasa 1 tahun, sep. Ntar Paskah, habis Paskah sebentar lagi sudah ntar lagi Natal lagi Bapak Ibu. Tapi kita percaya bagi kita setiap hari anugerah Tuhan baru. Bukan hanya bulan, hari tertentu. Bahkan Alkitab berkata anugerah Tuhan baru setiap hari. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, boleh ditayangin PowerPoint-nya. Sering kadangkala kita kenal orang, tetapi kita kurang kenal diri kita sendiri. Ada di sini anak muda yang belum menikah? Coba, yang belum menikah. Coba angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau tanya dulu yang belum menikah. Kalau Anda yang menikah, fokus Anda yang pertama kemana? Ke orang yang akan Anda cintai atau kepada diri Anda? Halo, yang belum menikah, mana fokusnya? Atau kita dulu yang sudah menikah, ketika kita menentukan teman hidup kita, yang mana fokus kita? Ke orang jadi pasangan kita atau ke kita? Halo? Orang yang kita cintai. Oke, terima kasih jawabannya. Tapi kalau firman Tuhan katakan kira-kira orang yang kita cintai atau kita? Firman Tuhan berkata, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah kalau begitu, siapa yang pertama kita perhatikan dulu? Kalau sesuai dengan firman ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, bla bla bla. Terus yang sama dengan hukum dengan itu, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Yang mana lebih dulu? Berarti yang benar adalah kalau menurut firman Tuhan dengan diri sendiri. Secara logikanya, saya tidak mungkin mengasihi orang lain kalau saya pun tidak bisa mengasihi diri sendiri. Clear? Saya pun salah dulu Pak, Bapak Ibu. Objek saya apa? Pilihan saya, yang penting nanti pasangan saya. 1, dia mengasihi Tuhan. 2, sama-sama punya visi untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, rahasia perusahaan. Tetapi ya itu bukannya salah juga Pak itu. Tetapi sebenarnya saya dulu. Kalau saya belum bisa mencintai, mengasihi, menerima saya sebagaimana ada dengan kelebihan dan kekurangannya. Saya tidak bisa mengasihi orang lain, menerima orang lain. Kita terima diri sendiri aja kagak bisa, boro-boro terima orang. Analoginya kalau saya tidak punya roti, bagaimana bisa saya kasih Bapak ini roti? Tapi kalau saya punya roti, apalagi bukan hanya 1, wow, saya bisa bagi banyak orang. Jadi kita saluran berkat. Nah karena itu judul hari ini adalah Who am I? Siapakah sebenarnya saya? Kadang-kala kita sering ngurusin orang, diri kita kurang urusin. Ya, manusia itu kan terdiri dari aspek roh, jiwa, dan tubuh. Tuhan mau kita care dengan roh kita. Kita juga kita care dengan apa? Spirit kita, mental kita. Kita juga care dengan fisik kita. Jangan hanya roh dan jiwa juga, karena kita ada fisik. Karena itu kita perlu merawat 3 aspek ini dengan benar. Nah Bapak Ibu yang dikasihi, next. Kita baca satu firman Tuhan, ya. Kita baca yuk sama-sama yuk, 1, 2, 3. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kau sediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta perak murni untuk menyalut dinding ruangan. Ntar dulu, berhenti dulu. 3.000 talenta emas. Itu baru emas loh. Dan dikatakan 7.000 talenta perak. Nanti kita lihat berapa sih nilainya itu kalau kita converse kira-kira dengan saat ini ya. Ayat 14. Kita baca 1, 2, 3. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? Boleh tolong sebentar, ayo semua baca yuk. Supaya ketika kita baca firman, Alkitab kan bilang iman timbul dari pendengaran. Yuk kita baca sama-sama. 2, 2, 3. Sebab
Saya sangat diberkati dengan kata-kata Raja Daud ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku? 1 talenta Bapak Ibu. Tadi berapa talenta ingat? 3.000. Ya. 1 talenta itu equal dengan 34 kilogram. Jadi kalau 3.000 kali 34 berarti 102.000 ton. 1 ton kan 1.000 kilo kan? Betul enggak? Jadi 102.000 ton emas bro. Bukan. Kalau 102.000 perhitungan, kalau kita konversi 1 gram emas, ya 1,7 juta hari-hari terakhir ini, itu sama dengan 173,4 triliun. Saya sampai ini, saya salah nih, coba nanti Anda hitung sendiri deh di rumah nanti ya. Apakah saya salah perhitungan saya bisa juga salah. Terus itu baru Daud sendiri. Dan umat Tuhan ketika ditantang mereka dikatakan mereka kasih 5.000, lebih gede lagi. Ya. 5.000 itu kali 34 sama dengan 170.000. 170.000 kali 1,7, 289 triliun. Totalnya persembahan yang dikumpul, ini hanya emas, belum silver, belum yang lain-lain. 462 triliun. Wow, katakan wow. Kira-kira ada enggak seorang konglomerat di Indonesia yang sudah kasih persembahan sebesar ini? Saya kira belum. Tapi kita berdoa, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Jangan-jangan 1 di antara Bapak Ibu. Jangan-jangan ada 2 di antara Bapak Ibu. Tidak ada yang mustahil. Apalagi kita rindu Tuhan, aku rindu menjadi saluran berkat. Tuhan katakan mintalah. Kalau Tuhan minta, Tuhan beri. Nah saya lebih dahsyatnya lagi. Sesudah berikan persembahan yang sebesar ini. Atas inisiasi daripada Raja Daud. Dia masih ngomong begini Bapak Ibu. Siapakah aku ini? Biasanya kalau orang sudah kasih persembahan kan. Jalannya pun lain Bapak Ibu. Itu gereja kalau saya enggak jadi itu. Itu kalau saya enggak jalan itu. Dan biasanya kalau orang sudah kasih persembahan, biasanya, tapi saya percaya di sini enggak ada seperti itu. Artinya suaranya harus didengar. Jadi kalau usulnya ada dengar, udah gua resign aja, udah mundur. Tetapi dia berkata sudah dikasih segede itu, waduh. Saya juga ditegur Tuhan ketika mempersiapkan ini. Hei Jaliaman Sinaga, kamu juga sombong. Kamu harus juga merendahkan diri. Bapak Ibu, mari Bapak Ibu. Kenapa dia bisa ngomong demikian? Ada ayat yang dikatakan ya, sebab daripadamulah segala-galanya. Ya. Jadi dia menyadari bahwa semua yang dimiliki oleh Daud, semua fasilitas dan kekayaan materi yang dia punya, dia sadar itu berasal dari Tuhan. Dan dia sadar dia itu bukan pemilik, dia hanya pengelola. Katakan, saya hanya pengelola. Ayo sebelah kiri lebih kuat, saya hanya pengelola. Kalau kita sadar pengelola misalkan, kita kehilangan, ya udah enggak apa-apa, kita santai. Dulu waktu banjir tahun 2002, saya menikah tahun 1986, jadi hari Jumat kemarin kita rayakan wedding anniversary ke-39. Jadi ada sepatu kesayangan saya, memang sepatu itu bagus. Saya dapat berkat dari seseorang, langsung saya beli sepatu menikah. Jarang saya pakai. Ternyata Bapak Ibu, hujan awal, hujan akhir tahun 2002, rumah kami di Kelapa Gading dilanda banjir segini Bapak Ibu. Udah enggak mikirin sepatu lagi Bapak Ibu, udah tinggal mikirin bagaimana kita keluar dari rumah ini. Sudah rusak. Tapi karena saya tahu, udahlah barang dunia aja kok. Sepatu udahlah, hancur lah. Nanti Tuhan kasih ganti sepatu lebih bagus. Nah Bapak Ibu, kalau kita sadar itu milik yang kita bukan owner, tetapi kita hanya pengelola. Kalau Tuhan izinkan kita kehilangan, kita santai, enggak sampai stres. Aduh rugi saya Pak, ditipu saya. Aduh Pak, MM-an Pak, aduh. Lama-lama jantungan Bapak Ibu. Lama-lama bisa stroke loh Bapak Ibu. Ya.
Tapi mari, kalau Tuhan izinkan Bapak Ibu kehilangan, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk menerima hal itu. Bukan juga kita katakan tidak sedih, ya sedih juga orang kehilangan, pasti ada, kita punya jiwa. Nah Bapak Ibu, jadi kita belajar hari ini dari Daud. Kalau dia yang sudah memberikan persembahan yang begitu banyak, dia berkata, siapakah aku ini? Berarti Daud itu adalah seorang yang memiliki the humble of spirit. Memiliki roh kerendahan hati Bapak Ibu. Nah, mengapa Daud bisa rendah hati? Dia selalu ingat kebaikan Tuhan. Katakan ingat kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat 2 berkata, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita bisa selalu bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Hambanya sudah datang memasuki, begitu bersyukur hambanya masuk, luar biasa. Kita gampang bersyukur, tapi hakikat kita, manusia sebagai natur orang berdosa, sering kita lebih gampang ingat yang jelek. Betul enggak? Coba, kalau kita Bapak Ibu, kalau dalam pernikahan, kalau hanya kita ingat kekurangan pasangan kita, terlalu banyak reason untuk mengkritik pasangan kita. Tapi kita belajar. Firman Tuhan katakan apa yang baik, yang indah, yang mulia, yang enak didengar, yang adil, yang benar. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau saya misalkan juga, saya kalau ingat istri saya kalau lihat kekurangannya terlalu banyak. Sama juga saya juga terlalu banyak kekurangannya. Tetapi kalau kita mengkritik pasangan kita, itu dia semakin down. Tetapi kita belajar apa yang baik, yang indah, yang mulia. Makanya Efesus 5 katakan bersyukurlah. Itu dalam Efesus 5 ayat 22, kalau dalam bahasa Indonesia kan itu dipisah. Jadi kalau kita langsung bahasa ayat 22 kan tiba-tiba, hai istri tunduk suami. Aduh rasanya kok belum apa-apa langsung kayak smash langsung. Makanya ibu-ibu kadang-kadang susah terima ayat itu. Tapi kalau kita baca dari ayat lapas, dari ayat di atas ayat 18 kan. Hendaklah hidupmu penuh dengan roh. Nah, kalau hidup sudah penuh dengan roh, dilanjutnya lagi ayat 19. Hendaklah kamu senantiasa penuh dengan ucapan syukur. Jadi terima kasih untuk istriku, terima kasih untuk suamiku, walaupun kadang-kala sulit keluarkan duit. Waktu pacaran gampang, tapi sudah nikah agak susah. Aku bersyukur untuk anak-anakku. Ya. Anak kami 3, tapi gayanya 3 Bapak Ibu. Yang pertama kalau minta harus dapat. Kemauannya keras. Sampai sekarang. Walaupun dia sudah punya anak 2. Tetap kalau minta ada kemauannya harus dipenuhi. Yang kedua, kalau kita bilang tidak, sudah pergi dia. Lain lagi. Yang ketiga, lain lagi. Yang ketiga, saya ngomong keras sedikit langsung. Bengawan Solo. Kalau yang pertama dimarahin, tenang aja, anteng aja dianteng aja. Sedikit pun tidak ada muka sedih, anteng aja. Tetapi saya harus belajar bersyukur untuk 3 anak ini yang mempunyai 3 temperamen, 3 foto karakter yang berbeda-beda. Jadi mari Bapak Ibu, saya percaya banyak kebaikan Tuhan. Ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat kebaikan pasangan kita, ingat kebaikan, orang yang selalu ingat kebaikan Tuhan, pasti juga dia gampang ingat kebaikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang setuju katakan yes. Next. Yang kedua, selalu ingat pertolongan Tuhan. Dalam 1 Samuel 30 dikatakan, waktu itu Daud pernah satu waktu bersekutu dengan tentara Filistin. Dan kemana saja dia berperang, dia menang. Tetapi Raja Filistin ini, dia berpikir, wah ini kan orang Ibrani. Satu hari kelak dia akan membela, pasti kita akan diserang. Akhirnya dia diusir. Ketika dia kembali ke Ziklag, ke tempat tinggalnya, dia melihat kota Ziklag sudah dibakar. Istrinya dan anak-anaknya semua sudah ditawan. Tapi dia berseru kepada Tuhan. Dan akhirnya yang hilang dikembalikan oleh Tuhan. Yang hilang mampu dikembalikan oleh Tuhan. Ini pertolongan Tuhan yang dialami oleh Daud. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika saya masih remaja, kami dulu pernah kemalingan. Rumah kami dicolok, dibongkar orang, diambil semua yang di dalam rumah kami. Saya dilahirkan di tengah keluarga yang miskin Bapak Ibu. Sudah miskin, kemalingan lagi coba Bapak Ibu. Waduh, sudah soro betul itu Bapak Ibu. Ya. Kalau orang kaya mungkin kemalingan, ya enggak apa-apa lah, banyak uang di bank. Ya. Ini sudah miskin, kemalingan lagi Bapak Ibu.
Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Justru kami sudah kemalingan, kami semakin diberkati oleh Tuhan. Saya pikir dalam hati, wah bagus juga ya kalau sering-sering kemalingan. Nah Bapak Ibu, ingat pertolongan Tuhan. Daud ingat pertolongan Tuhan, itu yang membuat dia senantiasa memiliki the humble of spirit. Saya percaya ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima. Saya ingat waktu itu juga Pak Roni sempat waktu COVID di Opname, berapa hari Pak? 16 hari. Tapi Tuhan tahu Pak Roni itu kuat. Tuhan tahu saya enggak kuat Bapak Ibu. Jadi saya enggak sampai di Opname. Tapi saya juga sedih kenapa Bapak itu. Waktu itu saya ada di Sydney ujung tahun Bapak Ibu. Tanggal 31 Desember tahun 2011. Itu lagi COVID tapi sudah boleh diizinkan orang tua yang punya anak PR di Sydney boleh datang. Persis saya datang, kami datang Bapak Ibu. Semuanya sudah negatif. Anak saya sudah negatif, cucu positif kok negatif. Sudah positif COVID. Semua mantu saya juga sudah positif. Tinggal saya sendiri yang negatif. Waduh, terpaksa saya ngungsi sendiri akhir tahun 31 Desember. Tradisi di tengah keluarga kami. Biasa kalau akhir tahun kita doa bareng-bareng. Walaupun memang tiap malam ada mesbah keluarga, tapi ini ada doa spesial. Wah saya waktu itu ninggalkan apartemen, anaknya nangis Bapak Ibu. Saya tinggalkan anak mantu, cucu saya tinggal di hotel sendirian. Waduh, waktu itu saya sedih banget. Tapi puji Tuhan, saya tidak sampai masuk rumah sakit. Saya hanya dikirimin obat dan akhirnya setelah 4 hari di hotel, saya cek sendiri dan ternyata juga positif. Saya katakan puji Tuhan. Kenapa saya bisa kumpul kembali sama-sama. Bukan karena COVID-nya tapi bisa kumpul sama-sama. Dan Tuhan tahu tidak usah masuk rumah sakit. Makan obat aja sudah sembuh. Sehingga negatif boleh balik ke Jakarta Bapak Ibu. Itu salah satu kebaikan Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu banyak mengalami kebaikan Tuhan. Kalau kita ingat kebaikan Tuhan, kita bisa memiliki the humble of spirit. Siapakah saya ini? Daud itu Pak, memberikan persembahan 400 triliun lebih bersama dengan rakyatnya. Tapi dia bisa berkata, siapakah aku ini? Wah itu luar biasa. Berikut, mengapa Daud menjadi seorang yang memiliki rendah hati? Lanjut. Ya, sebenarnya ada satu ini tadi, satu poin. Daud itu memiliki roh kerendahan hati, kenapa? Dia belajar tunduk kepada otoritas yang ada. Waktu itu Daud dikejar-kejar sama Raja Saul. Dia sembunyi di gua. Ternyata juga dia lagi itu mau buang hajat waktu masuk. Dia enggak tahu kalau Daud di dalam. Tiba-tiba stafnya Daud berkata, apa yang Tuhan janjikan, bahkan musuhmu akan diserahkan kepadamu. Ini waktunya, Raja, bunuh dia. Tapi dia tidak mau membunuh. Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi oleh Tuhan. Saya belajar banyak di sini Bapak Ibu. Saya belajar dalam di sini. Saya belajar tunduk kepada otoritas yang ada. Sekarang ini Pak Roni ini bos saya. Ketua 5 di depan BPP, Badan Pengurus Pusat. Saya membantu beliau. Saya bantu Pak Anton sebagai ketua departemen. Saya hanya memegang biro pernikahan. Tapi saya mau belajar tunduk kepada beliau ini. Kenapa? Beliau ini sudah diberikan otoritas. Walaupun mereka lebih muda, tapi saya belajar. Yes Pak Roni, siap. Kita kalau tunduk pada otoritas Bapak Ibu, kita punya otoritas. Dalam setiap institusi dari yang terkecil, keluarga, otoritas itu ada di tangan suami. Itu leader. Tapi kadang-kadang ada suami tidak menunjukkan dia sebagai leader. Kalau leader itu kan ambil keputusan. Saya suka memberikan gambaran seperti ini Pak Roni. Suami itu seperti pilot. Pilot itu sebelum dia masuk ke kokpit, dia sudah tahu hari ini saya mau terbang kemana. Tapi banyak suami-suami ketika ditanya sama istrinya, Pak, ini bagaimana ini Pak? Ini anak kita sudah saatnya mau pacaran. Kira-kira ini ada banyak temannya, kalau menurut Papa gimana? Suaminya bilang, terserah. Ini dia mau kuliah Pak, ini sudah tamat SMA. Dia kira-kira kalau menurut Papa dia ngelanjut kuliah di mana? Terserah. Seorang leader, seorang pilot tidak boleh berkata kepada co-pilot, kemana ini Kapten, kemana? Kita landing atau terus ini kita tinggikan naik atau kita turunkan pesawat kita. Terserah, nggak bisa. Seorang pilot, final decision di tangan seorang pilot. Ayo suami-suami katakan, saya adalah seorang pilot.
Kok kurang yakin kelihatan. Saya adalah seorang pilot. Mari. Untuk pernikahan kita, untuk keluarga kita. Kita kepala. Kita menunjukkan kita adalah seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin harus bisa mengambil keputusan dan bertanggung jawab untuk keputusan yang dia ambil. Itu yang saya ingat, yang saya lihat yang tadi agak hilang dari tempat ini. Dia tunduk kepada otoritas. Itu yang saya belajar juga semenjak saya di Gereja Betel Indonesia, belajar tunduk kepada otoritas yang ada. Tetapi ketika orang tidak tunduk kepada otoritas, Bapak Ibu, disitulah timbulnya kekacauan. Betul kan? Di mana-mana kalau orang tidak tunduk pada otoritas pasti terjadi kekacauan. Chaos akan terjadi. Tapi kalau kita belajar tunduk pada otoritas, hidup kita aman. Kita pun hidup kita jadi enteng. Ya. Hidup kita plong Bapak Ibu, tidak rasa beban. Nah berikut, berkat berkat kerendahan hati. Apa buktinya seorang yang memiliki rendah hati? Ada banyak bukti-bukti, ada banyak tanda-tanda. Berkat orang yang memiliki the humble of spirit, kita belajar dari Raja Daud, mudah mengakui kesalahannya. Kadang-kadang kalau kita salah kan kita masih kadang-kadang membela diri, kadang-kadang cari kambing hitam. Ya. Iblis kadang-kadang ini memang gara-gara iblis, ini gara-gara setan loh. Iblis sudah hitam, jangan dihitam-hitamkan lagi. Ya. Kita yang salah. Tapi ketika Daud ditegur oleh Nathan, ketika dia salah, Nathan itu seorang berhikmat, seorang konselor yang luar biasa. Walaupun dia tidak pernah ikut sertifikasi untuk mengambil konselor, tapi dia dikasih hikmat yang lebih daripada segala-galanya. Dia cerita, di satu kota ada orang kaya luar biasa. Tapi di situ ada orang miskin. Orang kaya ini kedatangan tamu. Orang miskin ini hanya punya satu domba, dia ambil dombanya. Kemudian dikasih kepada tamunya. Menurut kamu Daud, pantas diapain orang ini? Dia belum mengerti arahnya kemana. Orang itu pantas dihukum mati. Langsung Nathan tembak langsung, kamulah orangnya. Begitu Nathan ngomong, langsung dia berkata, aku sudah berdosa, ampuni aku. Jadi kalau bapak-bapak, kalau kita ditegur Tuhan melalui istri kita, udah terima. Karena memang istri kita itulah yang dipakai Tuhan untuk menegur kita. Tidak mungkin istri orang. Kenapa? Istri kita lah yang mengerti segala kelemahan kita. Betul enggak? Tapi sebaliknya juga ibu-ibu kalau ditegur sama suami, terima juga. Jangan kamu mau khotbah aja. Kamu udah lihat kesalahanmu. Jangan. Kadang-kadang ketika kita kasih masukan, kembali kita dikhotbahin. Itu tanda-tanda orang tidak mau terima masukan. Tidak miliki the humble of spirit. Kalau saya pernah satu waktu jadi gembala, baru turun dari mimbar nih, ada seorang ibu. Pak, tolong Pak, Bapak tadi khotbah kepanjangan Pak. Baru turun nih Pak, belum doa berkat. Bapak bicara juga poin-poinnya terlalu banyak, kami lupa. Kami datang ini sudah banyak pergumulan. Bapak bilang 7 poin, aduh saya 3 poin aja susah ngapalnya kok 7 poin. Kalau khotbah lain kali Pak, enggak usah banyak-banyak Pak. Yang penting kita ingat 2 atau 3 poin maksimal. Saya renung-renungkan benar juga ya Ibu itu. Mulai minggu depannya ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Kalau kita mau terima usul Bapak Ibu, kita lebih baik. Jangan katakan, saya kan sudah persiapan ini. Saya dituntun oleh Roh Kudus untuk mempersiapkan hal ini. Kalau begitu Bapak Ibu, ya kita tidak bisa lebih baik. Ini betul-betul waktu itu saya juga, aduh Ibu ini kok kita belum ini masih keringat-keringat ya. Ini langsung datang dia ke saya, disamperin. Tapi saya ingat itu wajah Ibu itu ketika negur itu pun saya masih ingat sampai sekarang Bapak Ibu. Ya. Ingat saya, tapi saya ingat bukan jeleknya. Saya ingat akhirnya gara-gara saran dia, saya jadi belajar untuk menyampaikan firman. Jadi mari, kalau kita pun makan ini lagi, mungkin ini bertentangan dengan tradisi kita. Kalau anak kita menegur kita juga, anak kecil juga bisa dipakai Tuhan Bapak Ibu. Jangan pernah kita bikin, kalau tradisi orang Chinese, orang Batak, itu mirip-mirip. Kalau orang tua, kalau sudah berfirman tidak boleh dilawan. Tetapi anak pun bisa dipakai oleh Tuhan. Ini saya mau saksikan Bapak, untuk kemuliaan Tuhan.
Wah, satu waktu ketika kami mau pergi pelayanan, tiba-tiba anak saya ngomong, percuma pendeta. Waduh, kaget Bapak Ibu. Kita mau pelayanan, mau seminar keluarga, anak ngomong, percuma pendeta. Waduh, kita berdua nangis di mobil Bapak Ibu. Tuhan, ampuni kami Tuhan, kami masih banyak kekurangan. Nangis Bapak Ibu, ada 1 jam kali. Sampai seminarnya terlambat Bapak Ibu. Bapak Ibu dari mana tadi katanya. Kita nangis 1 jam. Kita merendahkan Tuhan ampuni kami. Saya turun dari mobil. Saya samperin anak saya. Nah, I'm sorry. Bapak dia masih banyak kelemahan. Maaf ya nak. Maaf ya nak. Terus apa responnya? Aku juga tadi emosi. Aku minta ampun deh. Kalau ternyata Bapak merendahkan diri, anak juga mau merendahkan diri. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Saya mana mungkin saya pelayanan kalau saya belum bereskan sama dia. Tapi begitu saya bereskan Bapak Ibu, dia juga belajar merendahkan diri, sama-sama merendahkan diri. Makanya firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang merendahkan diri dan dia akan ditinggikan sama Tuhan. Halo? Betapa banyak anak-anak punya kepahitan sama bapak-bapak. Dan bapak-bapak juga punya kepahitan. Makanya PL itu ditutup. Hati bapak-bapak berbalik kepada anak. Hati anak-anak berbalik kepada bapaknya. Berbahagialah ibu-ibu, tidak ada ayatnya. Hati anak-anak berbalik kepada ibunya. Hati ibu-ibu berbalik. Karena kadang-kadang kan bapak terlalu tegas. Tapi dibalut ada ibu yang memberikan kelembutan. Makanya suami istri itu harus sehati untuk membimbing anak yang Tuhan titipkan bagi kita. Bapak kan cenderung no, yes, no. Tegas. Tetapi kadang-kadang ketegasan itu membuat anak bisa terluka. Tapi anak datang dibalut oleh anak, udah maksud papa itu bagus. Juga jangan katakan papamu itu memang itu jelek, memang papamu kasar. Mama juga sering digituin, mama juga sakit hati. Oh, tambah kecewa anakmu. Ya. Kita harus satu bahasa. Kita harus sehati di dalam membimbing anak kita. Maksudnya Bapak itu bagus. Ya hanya mungkin ya caranya kan begitu. Tapi yang bagusnya kita ingat nak. Kita sehati, kalau kita sehati saya percaya. Oke, berkat kerendahan hati gampang mengakui kesalahannya. Gampang dia rendah hati. Nah sekarang kita tes dulu. Siapa ini yang paling rendah hati, suami atau istri? Ada soalnya Bu. Ada soalnya, belum dikasih soal sudah jawab dulu ini. Soalnya begini, dalam perjalanan pernikahan kita namanya konflik pasti terjadi kan. Bisa terjadi, saya pun bisa mengalami. Nah ketika terjadi konflik ini gencatan senjata, enggak mau ngomong nih, jengkel nih. Beberapa saat, siapa yang lebih banyak, siapa yang lebih sering mengawali percakapan setelah terjadi konflik? Saya tanya ibu-ibu dulu. Halo istri-istri, siapa yang lebih banyak? Sebelah kiri kelihatannya belum ada jawaban nih. Siapa yang lebih banyak, istri atau suami? Istri. Kita catat dulu. Kalau menurut suami-suami siapa yang lebih banyak? Terjadi konflik nih. Siapa yang lebih banyak mengawali percakapan terlebih dahulu? Suami-suami? Siapa bapak-bapak? Yang sebelah kanan sini? Pengalamannya siapa? Kalau istri bilang suami, suami bilang istri, ini berarti dosa Taman Eden kita bawa kemari. Hei Adam, apakah engkau memakan buah yang jahat? Istri itu perempuan itu yang kau berikan sama aku. Perempuan ular itu, untung ular tidak nyalain siapa karena dia sumber masalah. Tapi hari ini mari Bapak Ibu, kita berlomba-lomba. Kalau ada satu gitu, udahlah suami kita langsung menginisiasi. Istri juga saling berlomba-lomba untuk mengawali. Karena kita ingat firman Tuhan. Yang merendahkan diri akan ditinggikan sama Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Yang berikut, berkat kerendahan hati ialah mendapat perlindungan Tuhan. Kejadian 6-9. Nuh membangun bahtera walaupun dia tidak tahu kapan banjir. Orang yang rendah hati itu selalu dapat perlindungan Tuhan. Kalau kita renungkan Bapak Ibu, ya, Nuh itu membangun satu bahtera itu hanya dengan istri, 3 anak dan 3 mantu. Saya berpikir, wah luar biasa ya. Nuh ini dapat mantu yang sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kira-kira kalau coba saya tanya mantu, diajak mertua model begini, mantu, ibu-ibu sebagai mantu mau enggak?
Orang jujur diberkati Tuhan. Enggak, ya. Mungkin kita berpikir, ini mertua saya sudah ODGJ kan ini. Sudah orang dengan gangguan jiwa kali ini. Masa bangun kapal di gunung, Tanjung Priuk dong. Ya. Tapi dia tekun, dia percaya mertuanya itu cinta Tuhan. Anaknya juga Bapak Ibu. Mungkin besannya tidak ikut, makanya tidak tercatat dalam Alkitab. Mungkin besannya itu kritik, Nuh kamu sudah salah nih. Tapi dia juga baik, dia biarkan anaknya, dia ngerti. Artinya apa? Kalau anak kita sudah nikah Bapak Ibu, jangan kita intervensi. Halo yang punya menantu, siapa di sini yang punya menantu? Boleh coba yang punya menantu, angkat tangan tinggi-tinggi. Jadi takut angkat tangan. Bapak Ibu, anak kami 3, 2 orang sudah menikah. Saya selalu katakan sama Ibu Linda, istri saya, dengar ya, kalau kita datang ke rumah anak, kita ini tamu. Kita ini tamu. Jadi kalau saya mau pinjam mobilnya pun, saya izin. Saya katakan, Angga, boleh pinjam mobil enggak? Mobil kamu, hari ini saya ada urusan. Walaupun enggak pernah ditolak sih, tapi kan selalu izin dulu dong. Ya. Kita tamu. Betapa banyak masalah-masalah dalam pernikahan, kenapa? Mertua terlalu intervensi. Apalagi ibu-ibu mertua kadang-kadang yang ini, ibu mertua dengan menantu perempuan yang biasa ini, menantu ini. Tapi kalau bapak ibu mau, ibu-ibu yang mertua ataupun menantu yang mau lebih jelas nanti, lihat YouTube Jalinan Hati Keluarga Indonesia. Di situ jelas, khusus bahas mertua dan menantu. Mari kita, anak kita sudah menikah, puji Tuhan anak kita sudah menikah. Tapi jangan intervensi. Kadang-kadang ibu mertua, kamu kan baru kenal berapa bulan anakku. Aku sudah puluhan tahun. Nah repot ini. Akhirnya apa? Menantu tersinggung. Karena tersinggung walaupun dia diberkati, tidak mau dia transfer berkat untuk mertuanya. Karena tersinggung Bapak Ibu. Tapi kalau kita datang kita sebagai tamu. Kalau kita sebagai tamu ya tidak mungkin dong saya sebagai tamu. Langsung saya atur-atur, ini hordennya ini tidak cocok ini warnanya. Ganti. Ini juga mebelnya tidak cocok ini, ganti. Ya namanya tamu, ya sudah apa yang disajikan, terima. Halo, kami punya 2 anak menantu. Menantu kami anggap anak kami. Ini revolusioner dalam adat Batak. Tidak ada adat Batak panggil bapak sama mertuanya, tidak ada. Apalagi kami orang Batak itu kan ada 5 etnis. Kami Batak Simalungun. Itu tidak ada itu ceritanya itu. Panggil dad and mom, tidak ada. Apalagi Andy itu, dia kan mamanya sudah meninggal. Jadi Ibu Linda itu dianggap ibunya sendiri. Tapi kami pun kalau pergi keluar kota, kemanapun kalau kami bawa oleh-oleh, anak dikasih, mantu juga dikasih. Pernah satu waktu ketika kami kunjungin, ada satu daerahnya agak susah lah. Pak Pendeta, saya ini lagi bingung dan campur kecewa. Kenapa Pak? Saya bilang, istri saya ini daerah-daerah pinggiran, bukan di Jakarta. Kalau orang tuanya datang dipotongin ayam Pak. Oh ya? Tapi kalau orang tua saya datang hanya dikasih telur ayam Pak. Jadi dia bandingkan. Kalau orang tuanya datang dipotongin ayam. Kalau orang mertuanya datang hanya dikasih telur ayam. Saya sakit hati Pak. Saya sudah bilang enggak boleh gitu, enggak boleh banding-bandingin. Tapi tetap aja Pak. Nah mari Bapak Ibu yang masih Anda punya mertua. Lakukanlah mereka seperti orang tua kita. Karena kalau tidak ada mertua kita, pasangan kita itu enggak ada. Mertua saya yang terakhir hidup 3 tahun lalu dipanggil Tuhan. Jadi sudah enggak ada sekarang. Mertua saya ketika dia masih hidup, dia punya rumah sakit di daerah. Selalu saya datangin, dia setiap tahun ada RUPS. Saya katakan, Mam, ini ada sedikit berkat untuk beli air mineral di jalan. Ya beli air mineral juga enggak 3.000 gitu. Tapi enggak terlalu banyak lah. Dia kata, Bapak Ibu, orang diberkati bagaimanapun kalau dikasih apalagi anak yang kasih. Terlebih lagi kalau mantu yang kasih. Langsung mukanya tadi diem. Aku dapat duit ya? Iya Mam, iya. Aduh terima kasih. Senang banget. Padahal duitnya lebih banyak dari kami. Bapak Ibu mari. Semasih ada kesempatan.
yang punya mertua, sering-sering kontak, sering-sering komunikasi. Bila ada berkat coba transfer. Dan kalau datang ke rumah orang tua, usahakan sebisa mungkin kunjungin orang tua. Dan kalau datang ke rumah mertua ataupun orang tua kita, jangan pernah datang dengan tangan yang hampa. Dan kalau yang memberikan itu, usahakan mantu yang kasih. Saya belajar ini dari ilmu ini, saya dari dosen saya dulu. Jadi selama 39 tahun kami menikah, kalau keluarga istri saya yang datang, istri saya tak pernah diam-diam kasih berkat. Saya yang kasih. Dan kalau keluarga saya yang datang, istri saya yang kasih. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mendapat perlindungan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki roh kerendahan, ada saja perlindungan Tuhan. Ada saja cara-cara Tuhan untuk menolong kita. Pernah satu waktu Bapak Ibu ketika di Hong Kong, kok bisa tiba-tiba waktu itu saya lagi kekurangan uang. Kok tiba-tiba saya naik kendaraan umum, tiba-tiba ada yang bayarin, saya kagak kenal. Mungkin malaikat atau mungkin enggak tahu juga atau malaikat ya. Di Hong Kong nih, sana kan orang yang terkenal apa, pribadi apa, cuek sama orang. Saya kok bisa dibayarin? Saya percaya ada banyak hal-hal yang kita akan terima kalau kita belajar rendah hati, rendah hati. Dan kalau orang rendah hati biasanya tidak punya musuh. Tapi sebaliknya, orang yang sombong banyak musuhnya. Dan kalau orang rendah hati itu mukanya plong. Coba lihat kiri kanan sana, ada muka-muka yang plong. Ya. Kenapa di dalam Alkitab Tuhan Yesus berkata ketika ditanya apakah boleh cerai? Kenapa dulu zaman Musa diizinkan cerai? Apa jawab Yesus? Karena kekerasan hati mereka. Karena kekerasan. Coba orang tidak keras hatinya. Suaminya bilang, kamu salah itu. Salah mana sayang? Bisa dibalas gitu kan. Tapi kalau hatinya keras, mau negur-negur kamu aja. Khotbahin istri. Ngaca dong. Wih, itu hatinya keras. Kalau hatinya keras, firman Tuhan tidak bisa tumbuh. Tapi kalau hatinya lembut, seperti tanah yang subur Bapak Ibu. Karena itu mari. Saya percaya kalau hati kita memiliki rendah hati, kita banyak mengalami pertolongan Tuhan. Berikut. Berkat kerendahan hati selalu mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat yang terkenal ini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Orang yang rendah hati kenapa selalu mengandalkan Tuhan? Dia sadar akan keterbatasannya. Dia sadar akan apa yang diperbuat. Tanpa Tuhan saya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka karena dia sadar dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia selalu mengandalkan Tuhan. Pak, gimana sih praktisnya mengandalkan Tuhan itu? Sebelum kita mengambil satu keputusan, kita bertanya dahulu kepada Tuhan. Saya dulu sebelum menikah punya pacar, sudah 5 tahun Bapak Ibu. Tapi saya sudah janji Tuhan, saya punya istri harus punya panggilan full time melayani Tuhan. Dia tidak punya panggilan jadi full time. Kita berpisah bukan karena kita cekcok. Tetapi karena beda visi. Wah ini lebih berat lagi Bapak Ibu. Waktu itu belum ada handphone Pak Roni. Jadi kita doa gini aja, oke, kita tidak mau ambil keputusan secara emosi. Kita doa 1 tahun, bukan 1 bulan. Ketika jam 10 malam engkau doa di Medan, aku doa di Jakarta. Jam 10 malam kita bertemu di dalam doa. Kalau memang ini kehendak Tuhan, dia robah hatinya. Tapi kalau tidak, ya sudah. Setelah 1 tahun saya terbang ke Medan Bapak Ibu. Bagaimana kamu? Adakah panggilan roh Tuhan menggerakkan hati kamu? Saya tetap pada pilihan saya. Saya boleh melayani Tuhan tapi tetap pada profesi saya. Ketika dia bilang begitu, hati saya hancur Bapak Ibu. Kenapa? Orang yang saya kasihi, tetapi tidak punya visi yang sama. Dan akhirnya dengan berat hati katakan, ya sudah, kita berdoa. Saya berdoa kamu dapat nanti pasangan yang baik, dia juga berdoa untuk saya. Saya tinggalkan waktu itu kota Medan. Faya con Dios my darling. Begitu saya kembali waktu itu saya di Jawa Timur. Saya sakit 1 minggu Bapak Ibu. Secara iman saya sudah terima, tapi secara emosi belum bisa terima. Sakit 1 minggu Om.
Tetapi orang yang mau mengandalkan Tuhan, yang hilang bisa digantikan lebih baik lagi. Ini kok jadi cerita kesaksian banyak ini. Bagaimana orang yang belajar mengandalkan Tuhan? Satu hari kelak di kota Surabaya, saya diundang satu persekutuan. Ada undangan ulang tahun hari persekutuan. Ini orang-orang yang diberkati Tuhan. Kemudian diundang makan. Saya pikir saya baru pelayanan hari Minggu waktu itu. Saya khotbah di Sidoarjo. Saya pikir undangan makan udahlah, atau makan udah capek udahlah istirahat aja dah. Tapi kok ada rasa dalam hati, masa kamu sudah diundang berarti kamu, orang itu kan menghormati kamu. Masa orang menghormati kamu enggak mau hormati orang itu. Akhirnya singkat cerita saya datang. Begitu saya datang, persis mau makan. Kemudian protokolnya berkata, saya mohon dengan hormat kesediaan Ibu Sumbayak, pimpin doa untuk makan. Ya gitu dia ngomong Ibu Sumbayak. Darah saya kenapa? Ibu saya Sumbayak. Berarti wah ini kalau orang Batak ini tulang ini om ini. Adiknya ibu itu kalau laki itu biasa dipanggil kalau orang Batak itu tulang kan. Wah ini berarti begitu darahnya kalau di Medan mah itu bertaburan Sumbayak. Ini di Surabaya Begitu dia selesai berdoa langsung saya samperin, Bu maaf Bu tadi ibu yang Sumbayak atau bapak? Saya Nyonya Sumbayak, saya Purba, bapak yang Sumbayak. Kenalan bapak ibu. Ternyata satu kampung dan saya diundang ke rumahnya. Dan diundang ke rumahnya, disitulah saya berkenalan dengan seorang wanita yang bernama Linda Sumbayak. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Orang yang mengandalkan Tuhan selalu mendapat pertolongan Tuhan yang tidak kita duga. Wong diundang makan kok tiba-tiba kok jalan Tuhan itu ketemu teman hidup yang sudah hilang dikembalikan sama Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita belajar terus menjadi orang rendah hati. Orang rendah hati apa tadi? Gampang mengampuni. Selalu apa? Belajar mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita belajar mengandalkan Tuhan, ada banyak hal-hal yang tidak mungkin. Bahkan di luar jangkauan logika kita, Tuhan izinkan. Mari saya undang WL naik ke atas. Karena itu mari kita belajar berkata, Tuhan aku mau belajar mengandalkan Tuhan. Aku mau belajar Tuhan memiliki the humble of spirit. Berikan roh kerendahan hati bagi saya. Supaya saya juga gampang mengampuni. Karena dalam perjalanan hidup kita ada banyak, bisa hati kita terluka. Tapi kalau kita gampang mengampuni, saya percaya kita akan berjalan dengan hati yang plong.